杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Para tetua yang hadir melihat suasana tegang dan seseorang segera berdiri dan berkata, "Yang Ke, jangan marah. Kali ini memang keluarga yang melakukan kesalahan. Semua prajurit darah, tapi apa yang dikatakan Yang Sen masuk akal. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, akan sangat mulia jika pertempuran memperebutkan warisan dimenangkan dengan mengandalkan prajurit darah. Tapi saya pikir setelah apa yang terjadi kali ini, keluarga akan berhati-hati dalam pertempuran berikutnya untuk mendapatkan warisan dan akan pertimbangkan masalah prajurit darah. Saya hanya peduli dengan hasil, prosesnya tidak masalah." Yang Ke menggelengkan kepalanya perlahan. Maha atau aib itu urusan istana tetua Anda, dan pertempuran selanjutnya untuk merebut ahli waris bukanlah urusan saya. Bagaimanapun saya mengumpulkan para prajurit darah, tidak mengandalkan cara tercela atau intimidasi dan paksaan. Mereka melakukannya dengan sukarela. Singkatnya, tidak mungkin bagi keluarga untuk memanggil kembali prajurit darah ke sisi saya. Setelah jeda, dia menambahkan, "Jika keluarga benar-benar melakukan ini, maka tidak apa-apa untuk tidak ikut serta dalam pertempuran untuk merebut ahli waris." "Anda berani mengancam saya dan yang lainnya?" Yang Zhen menyipitkan matanya. Auranya perlahan menjadi berbahaya. Jika para tetua berpikir begitu, tidak apa-apa. Hanya saja peraturannya terus berubah. Ini seperti permainan anak-anak, dan saya terlalu malas untuk berpartisipasi. Yang Ke mencibir, menangkupkan tinjunya dan berkata, "Selamat tinggal." "Anda ingin melawan?" Yang Zhen meraung marah. Ekspresi Yang Ke tetap tidak berubah, tetapi setelah beberapa langkah, langkahnya tiba-tiba berhenti. Karena seseorang datang ke arahnya dengan tangan di belakang punggung, berjalan mendekat. Namun ekspresinya acuh tak acuh, tetapi Yang Ke memiliki ilusi bahwa sebuah gunung besar sedang datang ke arahnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat tegas. Meskipun auranya tiba-tiba menjadi tidak teratur dalam sekejap, tekanan berlebihan itu menghilang lagi. Yang Ke menarik nafas dalam-dalam, menangkupkan tinjunya dan berkata, "Saya telah bertemu paman." Karena pengunjung tersebut ternyata adalah Yang Yingho, kepala keluarga yang saat ini. Yang Yingho mengangguk ringan, berjalan ke arahnya dan berkata, "Jangan pergi dulu, saya akan bicara dengan Anda. Saya bertemu dengan pemimpin." Semua tetua di aula tertua berdiri dan membungkuk memberi hormat. Meskipun mereka 1 atau 2 generasi lebih tinggi dari Yang Yingho dalam hal senioritas. Dalam keluarga Yang, kepala keluarga mewakili keagungan tertinggi. Bahkan jika Yang Yingho adalah Yang Sen dan yang lainnya juga harus memberi hormat. "Semuanya, duduklah." Yang Yingho berkata dengan lembut. Berjalan ke kursi milik Yang Sen dan duduk. Melihat meja di depannya yang hancur menjadi bubuk, dia mengerutkan kening dan berkata, "Orang tua, amarah Anda perlu berubah." Yang Zen memutar matanya dan berkata, "Saya khawatir saya tidak dapat mengubahnya setelah bertahun-tahun." Seorang tetua tertawa dan berkata, "Serigala memakan daging saat menjelajahi dunia, dan anjing memakan kotoran saat menjelajahi dunia. Itulah kenyataannya." Semua orang tertawa dan suasana tiba-tiba menjadi santai. Yang Yingho datang ke sini secara pribadi. Dia sudah menduga dengan jelas bahwa akan ada ketidaknyamanan di sini.
Jadi dia datang ke Yang Ke secara khusus untuk membicarakannya. Kepala keluarga harus selalu memberinya wajah, bahkan jika Yang Ke tidak bahagia, dia hanya bisa tinggal sementara. Melihat kalian, Yang Ke seharusnya sudah mengetahuinya kan? Yang Giho bertanya. Iya. Yang Zhen berdiri di sampingnya dengan kepala tertunduk dan mengangguk. Menatap Yang Ke, Yang Giho berkata, kali ini kesalahan keluarga. Bukankah pantas jika paman tidak menemani Anda atas nama keluarga? Saya tidak berani. Yang Ke terlihat sedikit murung dan suasana hatinya berangsur-angsur menjadi tenang. Hanya saja dia masih tidak bisa menerima keputusan keluarga untuk memanggil kembali sebagian besar prajurit darah di sekitarnya. Meskipun dalam menghadapi kekuatan keluarga dan aula tetua, mau tak mau dia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Tidak peduli apa, dia masih anggota keluarga Yang dan kedua orang tuanya berada di keluarga Yang. Jadi masalahnya terlalu besar dan dia hanya khawatir segalanya tidak akan berakhir dengan baik. Belum lagi dia masih memiliki satu keinginan yang belum terpenuhi ketika dia berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut warisan. Anda merasa tidak nyaman dan saya tahu itu. Tapi ini adalah keputusan keluarga dan tidak dapat diubah. Karena pertempuran untuk merebut ahli waris akan seperti ini di masa depan. Jumlah pelayan darah yang berkumpul di sekitar setiap tuan muda tidak boleh melebihi 2. Ketika Yang Ke mendengar ini, dia menggerakkan sudut mulutnya dan mencibir. Ini berarti, bahkan jika saya mengalahkan kakak laki-laki tertua dan kedua di masa depan, saya tidak akan bisa menaklukkan para prajurit darah di sekitar mereka. Tidak buruk. Yang Jingho mengangguk. Prajurit darah terlalu kuat, terutama prajurit darah yang telah menggunakan teknik kegilaan ketiran darah, dan Anda harus memahami ini. Apakah ini perubahan peraturan untuk saya? Yang Ke tersenyum. Saya tidak tahu apakah saya harus bangga atau tidak. Lagi pula suasana hati saya sekarang sangat halus dan rumit. Itu tidak ditunjukkan pada Anda. Para tetua di klan juga khawatir. Para tuan muda akan mengumpulkan semua prajurit darah seperti Anda sekarang. Tapi semua orang pada umumnya percaya bahwa ini tidak mungkin terjadi. Jadi mereka mengabaikannya. Tapi sekarang Anda melakukannya, jadi saya harus membuat Anda sedih. Setelah jeda, dia melanjutkan. Terlebih lagi, orang-orang dari Lembah Yowang dan Sekte Senjata Harta Karun yang berkumpul di rumah Anda telah memberi Anda keuntungan besar. Kedua pihak ini seharusnya tidak berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan warisan. Dan Anda seharusnya sudah mendengar bahwa ketika orang-orang dari Lembah Yowang pindah ke rumah Anda, anak-anak keluarga yang bersama-sama memprotes, tetapi keluarga mengabaikannya karena itu adalah hubungan pribadi Anda dan keluarga tidak dapat ikut campur. Tetapi prajurit darah berbeda. Prajurit darah berasal dari keluarga Yang dan tidak menghitung koneksi pribadi Anda. Yang Ke memiliki wajah yang dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Tetapi apa yang dikatakan Yang Yiho dapat menangkap kunci masalahnya. Tapi keluarga itu adil karena mereka telah meminta untuk memanggil kembali sebagian besar prajurit darah di sekitar Anda. Secara alami mereka akan memberikan kompensasi kepada Anda. Jika Anda memiliki permintaan, jangan ragu untuk memintanya. Selama mereka dapat memuaskan Anda, keluarga akan tidak menolak dan tidak akan pernah membiarkan Anda menderita. Dalam hal ini, Yang Ke juga tahu bahwa dia tidak dapat melawan dan dia belum memenuhi syarat. Bagaimanapun, dia juga tidak memiliki kemampuan untuk melawan keluarga. Jika dia berbicara dengan arogan, tapi dia tidak akan berterima kasih. Saya punya permintaan. Yang Ke merenung sejenak dan mengangguk. Katakan. Yang Giho memberi isyarat. Benarkan nama sekte saya, Pavilion Lingxiu? Yang Ke mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke mata Yang Jingho.
Pavilion Lingzhou bukanlah sekte yang jahat, karena dia yang melahirkan penguasa jahat. Mendengar ini, ekspresi semua orang tidak bisa membantu, tetapi berubah sedikit, dan mata mereka menunjukkan ketakutan yang mendalam. Bahkan Yang Yiho yang telah mencapai tingkat gerakan abadi. Jelas, selama pertempuran dengan Tanaja Changyun, Yang Yiho juga pernah melihat orang itu sebelumnya. Dia juga berada di atas alam gerakan abadi, tetapi orang itu memberinya perasaan tertekan. Menghadapi orang itu, Yang Yiho bahkan memiliki keinginan untuk menghancurkan kewarasannya sendiri. Dia juga tahu bahwa Tuan Jia juga merupakan yang teratas di antara para dewa. Permintaan ini, Yang Yiho tidak bisa menahan ekspresi malu di wajahnya. Masalah Tuan Jia itu sangat penting. Sebagai kepala keluarga yang dia tidak cocok dengan Tanaja Changyun. Tiba-tiba dia harus melakukannya membersihkan nama sekte asal Tuan Jahat. Dan itu memang agak sulit. Ini satu-satunya permintaan. Yang Ke berkata dengan serius. Jelas dia berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut ahli waris. Bukan karena dia ingin menjadi kepala keluarga yang seperti orang lain. Tujuan terbesarnya adalah menggunakan kekuatannya sendiri untuk membersihkan nama Pavilion Lingzhou. Dan ini adalah keinginannya bersama ayahnya. Selama nama sekte tersebut diperbaiki, Ling Taisu, para tetua dan murid Pavilion Lingzhou yang berkeliaran dapat memiliki keluarga dan kembali ke tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan. Jika kepala keluarga dapat menyetujui permintaan saya, apalagi mengingat kembali prajurit darat dari sisi saya, tidak apa-apa bagi saya untuk mundur dari pertempuran untuk merebut putra yang sah sekarang. Yang Ke berkata dengan sungguh-sungguh. Segera semua orang yang hadir di sini tergerak dan memandangnya dengan heran. Namun wajah Yang Ke tenang dan matanya sangat jernih. Jelas bahwa dia tidak sedang melakukan tipu muslihat untuk mundur. Bahkan ekspresi Yang Yiho tiba-tiba berubah dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Jadi, ini tujuan terbesar Anda berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan warisan? Benar. Yang Ke mengangguk. Hanya kepala keluarga yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki nama Pavilion Lingzhou. Anda tidak ingin menjadi kepala keluarga yang menguasai dunia, mengubah tangan Anda menjadi awan dan hujan? Yang Yiho bertanya dengan tegas. Yang Ke melengkungkan bibirnya, seringnya muncul di wajahnya, dan berkata dengan ringan. Apa yang bisa dilakukan kepala keluarga Yang? Dia akan begitu sibuk dengan segala hal sehingga setelah duduk di posisi itu, dia bahkan tidak dapat menjamin waktu untuk budidayanya sendiri. Paman, bukankah Anda adalah contoh yang baik? Meskipun Anda juga berada di atas gerakan abadi, tapi menurut saya, Anda seharusnya dianggap relatif lemah di antara mereka yang berada di atas gerakan abadi, kan? Sombong! Yang Sen berteriak dengan marah. Kelopak matanya bergerak-gerak. Dia belum pernah melihat orang yang berani berbicara di depan Yang Yiho. Namun Yang Yiho melambaikan tangannya untuk menghentikan omelan Yang Sen, mengangkat sudut mulutnya dan mengangguk. Iya, saya memang tidak terlalu kuat, meskipun saya berada di atas alam kenaikan abadi, dan saya juga termasuk dalam kelompok orang lemah. Dan ini adalah setiap orang yang menjadi kepala keluarga Yang. Tapi saya tidak menyangka Anda bisa melihat kesedihan saya. Setelah jeda, dia berkata dengan penuh arti. Tetapi, tahukah Anda mengapa setiap kepala keluarga yang berada di atas alam kenaikan abadi? Kenapa? Setelah mendengar apa yang pamannya katakan, Yang Ke tiba-tiba menjadi bingung. Karena menurut catatan kuno, semua kepala keluarga berada di atas alam kenaikan abadi tanpa kecuali. Di atas kenaikan abadi adalah puncak dunia ini, dan sangat sedikit orang yang dapat mencapai tingkat ini dan mengabaikan semua makhluk hidup. Karena tidak mungkin setiap kepala keluarga yang memiliki bakat dan kualifikasi ini. Terlebih lagi, Yang Yiho belum terlalu tua. Usianya paling banyak hanya sekitar 50 tahun.
Pada usia seperti itu, dia telah mencapai di atas alam kenaikan abadi. Jadi seberapa menakutkan kualifikasinya? Seseorang dengan kualifikasi yang menakutkan, tapi mengapa dia berada di urutan terbawah di antara para master di atas alam kenaikan abadi? Karena keluarga yang memiliki dasar untuk menjadikan kepala keluarga menjadi dewa. Yang Giho menatap lurus ke arah Yangke dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Ekspresi Yangke berubah. Tiba-tiba dia menyadari bahwa dia sepertinya telah mendengar rahasia keluarga Yang. Bisakah Anda mengerti maksud saya? Yang Giho bertanya. Yangke menggelengkan kepalanya, meski ada beberapa spekulasi di hatinya, tapi dia tidak yakin. Yang Giho tersenyum. Apakah menurut Anda menjadi kepala keluarga berarti bekerja keras dan mendedikasikan hati dan jiwanya untuk keluarga? Menjadi kepala keluarga yang juga memiliki manfaat yang besar. Jadi saya tidak takut lelucon Anda. Jika paman dibandingkan dengan ayah Anda, kualifikasi saya sebenarnya masih memiliki beberapa kesenjangan. Tetapi ayah Anda memiliki penyakit yang membandel dan kekuatannya stagnan. Saya tidak tahu mengapa selama periode ini, kultivasinya telah menurun, ditingkatkan dengan pesat. Saat berbicara, dia melirik Yangke secara sengaja atau tidak sengaja, seolah-olah dia punya beberapa tebakan. Namun Yangke tampak acuh tak acuh dan tidak menunjukkan apapun. Jangan bicarakan ayah saya dulu, bicarakan saja tentang saya, paman. Jika saya diizinkan berlatih sendiri, saya mungkin akan berada di alam kenaikan abadi puncak, karena saya tahu kualifikasi saya sendiri. Puncak alam kenaikan abadi bukanlah batas saya. Beri saya 5 lagi. Bahkan dalam 10 tahun, saya tidak akan bisa mencapai level di atas alam kenaikan abadi. Meskipun banyak prajurit yang seperti ini, dan master di puncak alam kenaikan abadi adalah hal biasa. Tetapi mereka yang berada di atas alam kenaikan abadi sangatlah langka. Kata Yangke tegas. Tapi saya menjadi kepala keluarga Yang dan dipromosikan ke tingkat kenaikan abadi sejak 5 tahun lalu. Ekspresi Yangke berubah dan dia bertanya dengan heran. Apakah karena posisi Anda sebagai kepala keluarga sehingga Anda kehilangan tingkat kultivasi Anda saat ini? Bisa dibilang begitu. Yang Giho mengangguk ringan. Mengenai apa misterinya, saya tidak dalam posisi untuk memberitahu Anda dan Anda hanya perlu mengetahui ini. Mengapa kepala keluarga memberitahu saya hal ini? Yangke bingung. Meskipun setelah mendengar apa yang dia katakan, dia memang tertarik pada posisi kepala keluarga, tapi itu saja. Obrolan saja dan Anda tidak perlu mengingatnya. Yang Giho tersenyum tipis. Yangke mengerutkan kening sambil berpikir. Diam-diam menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Bagaimana dengan permintaan saya tadi? Yang Giho berkata, saya memang memiliki kemampuan untuk memperbaiki nama Pavilion Lingshou. Tetapi jika saya menyetujui permintaan Anda sekarang, karena saya khawatir dunia akan salah paham, bahwa saya meminta Anda mundur dari pertempuran memperebutkan warisan dengan syarat ini. Jadi saya tidak akan setuju. Mendengar itu, ekspresi Yangke menjadi gelap. Jika Anda ingin memperbaiki nama sekte Anda, maka Anda harus mengandalkan kemampuan Anda sendiri. Atau apakah Anda tidak bisa memenangkan pertempuran untuk memenangkan warisan tanpa beberapa pelayan darah? Yangke tampak acuh tak acuh, menggelengkan kepalanya dan berkata, Paman, metode memprovokasi jenderal tidak berguna bagi saya. Kalau begitu, buktikan dengan kekuatan Anda sendiri. Yang Giho tersenyum tipis. Prajurit darah harus dipanggil kembali. Keluarga akan mengganti kerugian Anda. Jadi ajukan saja permintaan Anda karena saya datang ke sini hanya untuk menangani masalah ini. Yangke menarik nafas dalam-dalam, mengetahui bahwa jika sudah begini, dia takut tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Keluarga tersebut telah lama memutuskan bahwa tidak peduli seberapa banyak masalah yang mereka buat.
Lengan mereka tidak dapat memutar pahanya. Jadi dia mengerutkan kening dan merenung untuk waktu yang lama. Kemudian dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan tatapan tegas, "Saya ingin mereka yang mengikuti saya dan berlindung pada saya sekarang, termasuk para prajurit darah yang akan mengikuti dan berlindung pada saya di masa depan, semua milik saya." Yang Jingho berdiri diam dan memandang Yang Ke dengan kaget dan terkejut. Yang Shen dan tetua berambut putih lainnya bahkan membuka mulut mereka, seolah-olah mereka tidak menyangka bahwa nafsu makan Yang Ke begitu besar, karena permintaan ini terlalu tidak masuk akal. Jadi Yang Zhen mendengus dingin. Bagaimanapun para penguasa istana darah selalu setia hanya kepada keluarga mereka dan tidak kepada satu orang pun. Tapi Yang Ke membuat permintaan seperti itu, dan jika dia setuju, itu berarti setidaknya 7 prajurit darah akan berada di bawah nama Yang Ke. "Saya hanya punya permintaan ini, terserah Anda, kepala keluarga, untuk setuju atau tidak." Yang Ke mengulangi dengan ekspresi serius di wajahnya. Meskipun Yang Yiho sebagai kepala keluarga yang terbiasa melihat angin kencang dan ombak, tapi dia merasa sedikit sakit kepala saat menghadapi Yang Ke. Bagaimanapun belum pernah ada orang yang mengajukan permintaan seperti itu kepadanya sebelumnya. Dan itu sangat tidak sopan. Tapi dia baru saja menolak permintaan lain dari Yang Ke, dan sekarang dia tidak bisa menolak lagi. Terlebih lagi, ini awalnya merupakan usulan keluarga untuk mengganti kerugiannya. Jadi dia tersenyum pahit dan berkata, "Sebagian besar prajurit darah itu tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut warisan. Mengapa Anda ingin mereka setia kepada Anda?" "Tentu saja bagi saya akan berguna," jawab Yang Ke dengan tenang. Yang Giho melan nafas lembut dengan ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Dia merenung sejenak sebelum mengangguk. "Oke, saya berjanji." Yang Ke tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dengan heran, tidak menyangka pamannya akan langsung setuju. Namun Yang Zhen buru-buru menghentikannya. "Tuan, tolong jangan." "Tidak masalah." Yang Giho melambaikan tangannya. Yang Ke juga anggota keluarga Yang, pelayan darah atas namanya juga masih milik keluarga Yang. Meskipun saya mengatakan itu, tapi itu masih kesalahan keluarga. Yang Giho jelas tidak ingin berbicara lagi, memandang Yang Ke dan berkata, "Saya setuju dengan permintaan Anda. Saya harap Anda dapat memanfaatkan prajurit darah ini dengan baik di masa depan, karena tidak mudah bagi keluarga untuk melatih mereka." "Saya tahu. Terima kasih, Paman," jawab Yang Ke perlahan. "Tapi Anda harus memastikan 2 pelayan darah mana yang berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut warisan. Setelah dikonfirmasi, pelayan darah lainnya tidak diperbolehkan berkontribusi dalam pertempuran untuk merebut warisan." "Apakah Anda yakin sekarang?" Yang Ke mengerutkan kening. "Sekarang?" jawab Yang Giho dengan dingin, sehingga Yang Ke tiba-tiba merasa sedikit malu. Goyi dan Ying Qiu adalah orang pertama yang mengikutinya. Tu Feng dan Yu Xian adalah orang yang pertama yang mengenalnya, dan merekalah yang membawanya kembali ke Zhongdu. Adapun Xiao Sun, Luo He, Yan Lingxing, persahabatan Yang Ke dengan mereka belum terlalu dalam. Jadi Yang Ke mengesampingkan mereka dan masih ada 4 pelayan darah yang tersisa. Karena semangkuk air tidak akan ada bandingannya. Tapi dilema hanya berlangsung sesaat sebelum ekspresi Yang Ke menjadi tegas. "Kalau begitu, saya pilih Ying Qiu dan Yu Xian." "Cukup menentukan. Ini keluarga Yang." Yang Giho memuji. "Itu saja, dan Anda harus segera kembali ke kota perang segera mungkin." "Murid, mohon mundur." Yang Ke memungguk dan dengan tenang keluarga dari aula penatua. Di luar pintu, Ying Qiu dan Yu Xian menunggu dengan cemas, dengan teringat di dahi mereka. Pertengkaran yang datang dari aula penatua tentu saja tidak tersembunyi dari telinga mereka, dan mereka semua diam-diam mengkhawatirkan Yang Ke.
Jadi ketika Yang Ke keluar, keduanya mengangguk padanya dengan ekspresi terima kasih, karena Yang Ke memilih mereka untuk membantunya dalam pertempuran memperebutkan warisan, yang tentu saja membuat mereka merasa terhormat dan bangga. Tapi Yang Ke tidak mengatakan apapun setelah keluar dari aula penatua, sehingga semua orang dapat melihat bahwa suasana hatinya sedang buruk saat ini. Setelah Yang Ke kembali ke rumah orang tuanya, Yang Ke meninggalkan 10.000 cairan roh obat untuk Yang Yingfeng dan Dong Suzu. Kemudian dia, Ying Jiu dan Yuxian terbang menuju kota pertempuran. Sepanjang jalan, keheningan Yang Ke membuat Ying Jiu dan Yuxian ketakutan. Mereka ingin menenangkan depresi Yang Ke, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara menghibur mereka. Di tengah kegelisahan, Yang Ke yang sedang berlari kencang di atas kedua pengejar awan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawanya hangat dan hangat, sehingga kedua prajurit darah itu saling memandang dengan curiga. Bahkan saat mereka bergegas mengejarnya dan melihat ke samping, mereka melihat wajah Yang Ke dipenuhi dengan kegembiraan, dan rasa tumpul serta ketidaksenangan sebelumnya telah lama hilang. Tuan muda, Yuxian melucutkan bibir merahnya, bertanya-tanya mengapa suasana hatinya berubah begitu banyak. Tapi Yang Ke malah tertawa lebih sehingga Yuxian tiba-tiba menyadari. Ternyata penampilan tuan muda tadi hanya untuk dilihat orang lain. Setelah mengambil keuntungan sebesar itu, tentu saja saya harus menemukan keseimbangan psikologis untuk orang lain. Jika saya terlihat semangat, saya khawatir para tetua itu akan bagaimana harus curiga. Yang Ke sedikit mengangguk. Jelas, sekarang Yang Ke bisa dikatakan menghasilkan banyak uang. Meskipun perintah keluarga memiliki efek membatasi kemajuan Yang Ke dalam perebutan warisan, dalam jangka panjang, Yang Ke tidak diragukan lagi adalah pemenang terbesar. Begitu banyak prajurit darah yang berada di bawah namanya dan akan siap membantu mulai sekarang. Ini adalah presiden yang belum pernah terjadi di seluruh keluarga Yang. Jadi nasib baik dan nasib buruk saling bergantung satu sama lain, dan itu memang baik. Terlebih lagi, hanya 2 pelayan darah yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran untuk memenangkan warisan, dan Yang Ke sangat percaya diri dengan masa depannya. Saat merasa segar di sepanjang perjalanan, 100 mil jauhnya, mereka tiba dalam waktu setengah jam. Sehingga suara siulan kuda pengejar awan membuat khawatir Qiu Yimeng yang sedang menunggu dengan cemas di mansion. Segera Nona Qiu bergegas menyambutnya, mengamati kata-katanya dengan matanya yang indah. Diam-diam menebak mengapa keluarga yang memanggil Yang Ke kembali ke keluarga. Setelah melihat keheningan di wajah Yang Ke, dia tidak bisa menahan perasaan gemetar di hatinya. Diam-diam merasakan ada sesuatu yang tidak beres, karena saat melihat penampilan Yang Ke, jelas ada sesuatu yang buruk telah terjadi pada keluarga Yang. Namun meskipun Qiu Yimeng memikirkannya, tetapi dia tidak berani bertanya segera. Dia hanya menyambutnya di rumah dengan tenang. Di aula samping, para pemimpin dari banyak kekuatan berkumpul. Mereka semua mendengar berita bahwa Yang Ke dipanggil kembali ke keluarga. Jadi tentu saja mereka ingin tahu alasannya. Sekarang lebih dari selusin pasang mata menatap lurus ke arah Yang Ke. Suasana istana begitu sunyi sehingga mereka bisa mendengar suara pin jatuh. Satu kabar baik, satu kabar buruk. Yang Ke menarik nafas dalam-dalam, melihat sekeliling dan berkata, "Yang mana yang ingin kalian dengar?" "Ada hal baik dan buruk." Buah Xinchen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu, mari kita dengar kabar buruknya dulu, karena tidak mungkin lebih buruk dari berita yang kita dengar pagi ini." Ekspresi Yang Ke berubah. Meskipun dia tidak tahu apa yang dia bicarakan, dia tidak menjelaskan secara detail. Jika ada berita di kota perang, Qiu Yimeng pasti akan beritahunya. Kabar buruknya adalah hanya 2 prajurit darah di rumah yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan warisan, dan sisanya tidak diizinkan berkontribusi dalam pertarungan untuk memperebutkan warisan. Apa? Semua orang kaget. Bahkan Qiu Yimeng sedikit mengernyit dan bertanya, "Apa maksud Anda?" Karena Yang Ke hanya secara singkat menjelaskan keputusan keluarga tersebut.
Namun setelah menyadari makna yang lebih dalam, semua orang menjadi marah dan terlihat jelek. Mengapa? Wu Xinchen berteriak. Bukankah terlalu kekanak-kanakan bagi keluarga yang Anda untuk mengubah aturan pertarungan memperebutkan warisan? Ya, bagaimana ini bisa terjadi? Dengan cara ini, kesenjangan kekuatan antara kita dan rumah lain akan diperpendek dalam sekejap. Semua orang menuduh keluarga yang bertanggung jawab, bahkan wanita dingin seperti Han Xiaoqi. Ada juga sedikit kemarahan di wajahnya. Situasi awalnya sangat baik dengan 7 prajurit darah di pihak Yang Ke cukup untuk melenyapkan semua musuh. Tapi sekarang itu pasti tidak berhasil. Yang Ke, mengapa Anda tidak bertarung dengan istana Tetuwayang? Semua pelayan darah ini datang untuk mencari perlindungan bersama Anda, tapi mereka ditebang tanpa alasan. Wu Xinchen sangat marah. Berhentilah membuat keributan. Yu Yimeng menarik nafas dalam-dalam dan memarahi. Saat dia mendengar berita itu barusan, dia merasakan perasaan depresi di dadanya. Namun dia juga diam-diam marah. Tetapi setelah tenang, dia menyadari bahwa meskipun Yang Ke berkata demikian, tapi tidak ada ekspresi ketidaksenangan di wajahnya. Lagi pula dia tahu pada saat itu bahwa Yang Ke sebenarnya tidak peduli dengan hasilnya. Apa kabar baik lainnya? Yu Yimeng memandang Yang Ke dan bertanya, ceritakan pada saya. Segera semua orang tiba-tiba terdiam dan melihat ke arah Yang Ke. Tapi sudut mulut Yang Ke perlahan terangkat. Dengan senyum tipis di wajahnya dia berkata, kabar baik tidak ada hubungannya dengan kalian. Juga tidak ada hubungannya dengan pertarungan untuk memenangkan warisan. Itu hanya menyangkut diri saya. Karena para pelayan darah yang datang kepada saya sekarang dan di masa depan, semuanya akan berada di bawah nama saya dan setia kepada saya. Segera mata semua orang berbinar ketika mendengarnya. Setelah dipikir-pikir baik-baik, tiba-tiba mereka menyadari betapa besar manfaat yang terkandung di dalamnya. Bukan begitu. Dong Lihan tampak tidak percaya. Apakah keluarga yang Anda menyetujui kondisi ini? Iya, jawab Yang Ke sambil tersenyum jahat. Bodoh sekali. Wu Xinchen juga tercengang. Yu Yimeng tersenyum dan perlahan menggelengkan kepalanya. Yang Ke, Anda benar-benar menghasilkan banyak uang. Karena para prajurit darah yang berlindung sekarang dan di masa depan semuanya setia kepada Yang Ke. Ini berarti tidak peduli apakah dia bisa memenangkan kemenangan terakhir dalam pertempuran untuk merebut warisan. Status Yang Ke di keluarga yang pasti tidak akan rendah di masa depan. Dengan banyaknya pengikut prajurit darah, bagaimana status mereka bisa lebih rendah? Paling tidak mereka masih berstatus tetua. Bagaimanapun, tertua dari keluarga Yang itu adalah sosok yang statusnya sebanding dengan penguasa kekuasaan kelas 1. Keluarga mungkin menyetujui persyaratan saya karena mereka bertindak terlalu jauh kali ini. Yang Ke terkekeh. Jika mereka tidak ikut campur, saya tidak akan mendapat manfaat sebesar itu. Yu Yimeng mengangguk ringan. Dalam jangka pendek, ini memang berita buruk untuk perebutan warisan, tapi ini cukup bermanfaat untuk perkembangan jangka panjang Anda. Pokoknya, selamat dulu. Mendengar itu, segera terdengar suara ucapan selamat dari semua orang. Yang Ke tersenyum sedikit, tetapi ketika dia melihat kata-kata mereka, dia tiba-tiba menemukan bahwa alis semua orang memiliki sedikit kekhawatiran yang tersembunyi di dalamnya, dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Apakah sesuatu terjadi tadi malam? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.